bintang-bintang di langit menunjukkan bahwa ada gambar naga yang sedang mau memakan saudara anaknya. Saudara sekali lagi, dan kemudian sampailah saudara ya, 2019 Tuhan berkata itu sebelum COVID, Tuhan berangkat. Karena engkau harus menghadapi masa kelam, masa yang sangat mengerikan. Tetapi kalau engkau berangkat, engkau akan terluput. Engkau akan menikmati perbedaan, engkau akan menikmati masa keemasan. Itu 2019, 999. Saudara, dan benar, Tuhan membuat pada waktu COVID, kami mengalami keluputan yang luar biasa. Dan sampailah 2024, saudara. Hari itu Tuhan bicara dengan jelas. Tuhan bilang, engkau harus buat penerbangan dan 7 jam menyembah. Saudara, dan Tuhan bilang, itu susah. Tetapi bagi Tuhan, sekali lagi, ayatnya berkata, Dia menyediakan, saudara ya, anugerah yang sangat besar dan melimpah. Saudara, banyak dari kita, saudara ya, tidak sadar bahwa dalam hidupnya ada berkat, ada anugerah yang sangat besar dan melimpah. Tuhan itu sedang sangat ingin memberikan kepada saudara yang besar dan melimpah. Kalau saudara belum menikmati ini, mari berkata, Tuhan, Tuhan, aku mau terima yang besar dan melimpah, yang ajaib. Dan dikatakan juga Tuhan menyediakan hikmat dan pengertian. Saudara, untuk mendapat yang besar dan melimpah, ada jalannya. Dan jalannya itu adalah hikmat dan pengertian. Banyak sekali orang-orang yang tidak sadar, saudara, bahwa dalam hidupnya membutuhkan hikmat dan pengertian. Tanpa hikmat dan pengertian, saudara di tempat kerja, maupun saudara di dalam pelayanan, saudara di dalam keluarga akan mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak kegagalan, banyak saudara halangan. Tapi pada waktu saudara punya hikmat dan pengertian, semuanya akan mudah, semuanya akan gampang, saudara. Itu hal sepele yang tiba-tiba buat Tuhan mengangkat engkau ke atas. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa untuk menarik engkau kembali. Dan itulah membuat kita bisa apa? Menenapi segala kerinduannya yang terdalam. Saudara, kerinduan Tuhan adalah untuk kita menyembah 7 jam. Dan saudara, secara manusia itu sangat susah. Karena ada peraturan penerbangan bahwa tidak boleh satu golongan, saudara. Karena itu berbahaya, bisa buat bom, bisa buat apapun. Saudara, yang kedua, saudara, kepentingan pemerintah, kalau ada kebutuhan harus saudara diberikan, termasuk untuk umroh. Saudara, yang ketiga, saudara, adalah bahwa kalau kita menyembah di atas, itu harus tidak boleh mengganggu pilot. Dan kalau mengganggu pilot, maka itu harus dihentikan. Saudara, karena itu secara manusia itu tidak bisa, saudara. Karena dalam penerbangan, setelah 4 jam atau 5 jam menerbangkan, pilot itu harus tidur. Kemudian digantikan oleh kopilot, dan kemudian nanti setelah tidur 3 jam, maka mereka berganti lagi. Saudara, kondisinya begitu banyak syarat, sehingga membuat kita sebenarnya tidak mungkin untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan menyuruh, Dia akan membuat jalan, Dia akan memberi hikmat, Dia akan memberi pengertian. Saudara, dan kami mau mulai dengan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu kami mengalami double booking, saudara. Saudara, double booking sehingga karena kami sudah bayar di bulan Januari dan bulan Maret dari pemerintah keluar untuk umroh. Saudara, 4 golongan berangkat, saudara, sehingga kami tidak mendapat tiket. Dan pada waktu itulah, saudara, terjadilah peperangan rohani. Kami berdoa, beberapa orang kata-katai oleh keluarganya, oleh kantornya, semua berkata ini penipuan, tidak mungkin berangkat, dan sebagainya. Tapi dengan keajaiban Tuhan, akhirnya kami melakukan 7 jam penyembahan. Saudara, yang ajaib, pilotnya sedang tidur, sehingga kami berkata, ya udah pelan-pelan aja. Tapi pilotnya berkata, gak apa-apa. Dia bangun dan berkata, saya ikut kebaktian. Padahal pilotnya, saya ikut
mau lihat. Saudara, pada pilotnya agama lain, tapi pilotnya bahkan mau didoakan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tahu ini adalah rencana Tuhan yang susah dalam hidupmu. Mungkin engkau mendengar atau menerima hal-hal yang sulit. Tapi sekali lagi, dengan hikmat, dengan pengertian, dengan anugerah, Tuhan akan memberikan kita sanggup menggenapi semua rencananya. Saudara, dan pada waktu kami di sana, Tuhan bilang naikkan 7 orkestra. Saudara, ada 1 orkestra, yaitu Bright and Blue. Itu diadakan seharusnya di Lembah Kidron. Saudara, dan dari pertama Tuhan berkata, Lembah Kidron, lakukan peperangan di sana, lakukan pelantikan. Tetapi saudara, pada hari H itu panas sekali saudara. Saudara, dan panasnya itu mungkin sampai sekitar 45 derajat. Dan daerahnya tidak ada tanaman sama sekali. Dan Tuhan bilang, ganti, pindahkan ke besok. Saudara, dan secara manusia kadang-kadang kita berkata gini, Tuhan yang bilang untuk dilatih di Lembah Kidron. Dan kemudian Tuhan yang bilang dia akan membangkitkan pasukannya. Tiba-tiba Tuhan juga yang bilang bahwa kita ini harus pindah, saudara ya, ke tempat lain. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan manuver untuk menipu iblis. Tuhan manuver karena Tuhan menyediakan yang lebih baik. Tuhan manuver karena Tuhan mau meningkatkan kita ke next level. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak siap dan tidak mau dan marah dan kecewa pada waktu Tuhan manuver. Saudara, kami pindah. Saudara ya, walaupun beberapa menangis dan berkata, Tuhan kami sudah beli mawar, Tuhan ini sudah perencanaan, ini sudah latihan, ya. Tetapi yang anugerah, yang ajaib, tidak ada yang marah. Mereka mungkin menangis, tapi semuanya saudara melakukan dengan sukacita. 1 derap. Saudara, dan ujungnya sesuatu yang besar terjadi. Pada waktu kami di Lembah Kidron lah, saudara, dan tiba-tiba Joshua berkata, sayang kalau 300 kit yang susah payah kami bawa tidak dipakai. Jadi berkata, lebih baik tolong ibu, ya saudara, dan kemudian lebih baik kita buat rekaman, buat 13 gitar, buat alat musik yang sudah dibawa. Saudara, dan pada waktu kita rekam, kita tidak tahu bahwa di situlah, di Golden Tomb lah, saudara, begitu banyak wartawan, begitu banyak penyembah, begitu banyak pendoa syafaat, saudara, itu merekamnya. Dan ujungnya itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Saudara, kami tidak hanya masuk TV rohani, kami masuk TV lokal, kami masuk TV, saudara ya, TBN. Kemudian kami masuk TV di Amerika, kami dibahas di CBN, saudara, dan kami dibahas di beberapa, saudara, link lain yang mengatakan bahwa kita perlu bangkit dan menjadi pendoa syafaat. Karena pendoa-pendoa dari Indonesia, ratusan, 300 orang berdoa. Saudara, dan itu tiba-tiba menjadi mendunia dan membangkitkan sebuah gelombang radiasi peperangan rohani mencengkeram dunia. Saudara, saya berdoa supaya kita ini anak-anak Tuhan, kapanpun, dimanapun, siap untuk manuver. Siap untuk mengikuti kegerakan Tuhan. Siap untuk berkata, yes. Kalau Tuhan berkata, kami siap bergerak. Walaupun pertamanya A. Dan kemudian berpindah. Mari kita belajar untuk fleksibel. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 17b. Allah dalam segala kekayaannya membuat kita bisa menikmati segala sesuatu. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang saudara mungkin harus nikmati. Saudara, mungkin kita harus menikmati seperti kemarin. Saudara ya, bagaimana Tuhan mengubah semuanya. Dan hari itu saudara, kami keluar bawa koper dan balik lagi. Saudara, beberapa kali pagi kami turunkan koper jam 6. Dan kemudian malam jam 8 masukkan koper lagi. Saudara, kami tidak tahu bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan mereka membawa kemenangan. Pertama, saudara ya, ini menjadi perang seperti Daniel. Ya.
Saudara, di mana kami berdoa ujungnya 21 hari, saudara. 14 hari peperangan dan saudara 7 hari persiapan. Ini menjadikan 7 sumpah genap dan tuntas. Dengan kacaunya sistem dan data, terjadi double booking. Tuhan membuat kami berperang lebih lagi. Ini membuat kami menabur lebih lagi. Membuat kami beriman lebih lagi. Membuat korban syukur lebih lagi. Membuat kami deklarasi lebih lagi. Membuat kami memeluk lebih banyak orang lagi. Membuat kami penginjilan lebih lagi. Sekali lagi, mari belajar menikmati apa yang Tuhan sediakan. Seperti seorang anak. Saudara, ada anak yang setiap kali mamanya masak, dia akan berkata, kenapa ini? Kenapa enggak yang ini? Kenapa beli ini? Kenapa itu? Dia enggak mau. Saudara, pada waktu seorang anak itu mulai pemilih. Dan dia berkata, saya mau itu saja. Saya mau ayam Kentucky saja. Maka tiba-tiba dia menjadi sangat terbatas. Tapi pada waktu kita ini belajar menikmati apa yang dihidangkan di meja makan. Maka saudara, sebenarnya lebih banyak pilihan, lebih banyak keajaiban, lebih banyak saudara. Menu lebih banyak. Mungkin kita bisa menikmati menu seluruh dunia yang berbeda-beda. Mungkin itu terasa aneh pertama di lidah kita. Saudara, seperti saya, anak-anak di Bantar Gebang. Pertama kali kami kasih ayam, saudara. Mereka berkata, ini apa? Karena seumur hidupnya mereka tidak pernah makan daging, saudara. Saudara, kalau orang berkata, oh, kita pergi ke Bantar Gebang, maka anak-anak ini kita kasih ayam, kita kasih daging, kita kasih keju. Maka saudara kan salah. Mereka akan membuangnya. Mereka berkata, ini apa? Di lidah mereka aneh. Saudara, bahkan susu itu mereka tidak pernah meminumnya. Saudara, sehingga anak-anak ini kalau saudara tanya menunya apa, hampir setiap hari menunya adalah kerupuk, sambal, dan mie instan. Saudara, mereka bahkan tidak mengenal sayur, kecuali kangkung yang ada tumbuh di dekatnya. Saudara, tapi pada waktu kita ini semakin diberkati, maka kita dibawa Tuhan untuk keliling dunia. Kita menikmati semakin banyak. Kita menikmati daging, kita menikmati keju, kita menikmati humus, kita menikmati saudara sayur yang aneh-aneh. Dan karena itu akan menyehatkan kita, itu membuat kita kaya. Mari belajar menikmati apa yang disodorkan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau saudara cek siapapun, bagaimana tur 10 hari, 12 hari, saudara ketiga negara, Mesir, saudara Israel, Yordan. Maka yang paling murah adalah 3.500. Dan kami mendapat dengan harga 1.750. Tapi kami mendapat 3 negara, saudara, dan kami mendapat 13 hari. Ada yang 12 hari. Saudara, yang paling pendek 10 hari. Sekali lagi, ini adalah cara Tuhan. Saudara, menyediakan yang terbaik buat kita. Apakah kita bisa menikmati semuanya? Saudara, dan yang ajaib pada waktu pulang, saudara ya, begitu banyak yang bayar ekonomi mendapat bisnis. Kenapa? Karena tidak ada lagi tiketnya. Saudara, karena dari Egypt yang kehabisan tiket, saudara ya, memasukkan siapa saja. Dan yang banyak kosong adalah yang di bisnis. Saudara, ini adalah berkat. Ini adalah keajaiban. Ini adalah anugerah, saudara. Saudara, demikian juga bagaimana Tuhan menyebar pasukan ke 12 negara. Saudara, mungkin saudara berkata, ya itu karena kesalahan. Menurut saya tidak. Tidak ada satupun yang salah. Ini adalah tanda dari 12 bulan, 12 bintang, saudara 12 suku. Saudara, dan Tuhan berkata sah bahwa dari Israel tersebar ke seluruh dunia. Saudara, itu masuk ke Amerika, UK, Oman, Dubai, saudara ya. Kami terus pergi ke seluruhnya, saudara. Kami melihat bagaimana 12 gerbang, saudara. Semuanya, saudara ya, itu diduduki. Dan kami cuma berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik. Engkau terlalu ajaib. Sampai kami berkata 12 gerbang benar-benar terbuka. Benar-benar mulai dari Israel tersebar ke seluruh dunia. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, apa yang terjadi itu bukanlah kebetulan. Apa yang terjadi bukanlah, saudara ya, sebuah kesalahan. Apa yang terjadi bukanlah sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi adalah Tuhan mereka untuk membawa kebaikan. Untuk apa? Untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Saya percaya, saudara, melalui peristiwa ini, seluruh dunia, saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Seluruh dunia akan mengalami masa yang berbeda. Seluruh dunia akan melihat bagaimana anak-anak Tuhan dibangkitkan, peperangan rohani dibangkitkan, dan ujungnya lawatan dibangkitkan. Saudara, ini adalah masa Daud dan Salomo. Ini adalah masa kelimpahan. Ini adalah masa di mana, saudara, anak-anak Tuhan dinyatakan. Jangan biarkan dirimu, saudara ya, jangan biar dirimu menjadi biasa-biasa. Tetapi biarkan saudara masuk dalam barisan ini. Mulai menjarah, mulai mengambil, mulai bergerak, mulai bertindak, mulai menginjil. Karena masanya sudah datang. Saudara, dan kemudian Tuhan mulai bicara dengan sangat jelas kepada saya. Saudara, ayo melakukan peperangan dan menahan kesesakan besar di Sodom Gomora yang persis di depan lautan mati. Saudara, saya bahkan tidak tahu kalau hari itu Sodom dan Gomora itu terletak di Yordania. Saudara, dan Tuhan bilang lakukan. Karena itu seperti di zaman Lot. Ketika orang makan dan minum tiba-tiba tertimpa binasa. Saudara, dan itu panas yang mengerikan. Saudara ya, mungkin panasnya sekitar 50 derajat Celcius. Karena itu kami membuat bus-bus supaya busnya itu, saudara ya, menjadi mengeluarkan bayang-bayang. Dan di tempat bayang-bayang itulah kami menari, kami menahan, kami berperang, saudara. Tapi saya merasakan sungguh Tuhan berkata, beresin di situ. Saudara, di Yordan itu mereka begitu takut. Kami tidak boleh, saudara ya, mengibarkan apapun. Mereka berpikir mengibarkan bendera itu seperti seperti menantang lah, atau melawan pemerintahan. Tetapi kami mulai membuat formasi, saudara, dan di belakang bus kami kibarkan bendera di depan lautan mati. Saudara, dan ketika mulai supir busnya melihat, kami langsung masukkan bagasi. Pokoknya itu peperangan yang sangat keren, sangat cepat, dan kami melakukan tuntas dan kuat. Saudara, sekali lagi, di sanalah, saudara ya, Tuhan berkata, melangkah 13 kali. Dan waktu kami melangkah 13 kali, seperti yang juga saudara pada waktu itu di Mahanaim, Tuhan bilang melangkah 13 kali. Saudara, dan biasanya kami melangkah 7 kali, 9 kali. Tuhan bilang melangkah 13 kali. Dan kita pulang tanggal 13. Semua pasukan pulang bersih tanggal 13. Saudara, pada waktu itu Tuhan bilang melangkah 13 kali. Dan tiba-tiba saya dengar sangat jelas Tuhan bilang sudah tertahan 13 tahun. Sudah tertahan 13 tahun. Antikris, kesesakan besar, nuklir, seperti Sodom dan Gomora, tertahan 13 tahun. Saudara, inilah waktunya, saudara. Inilah waktunya, saudara, sungguh-sungguh masuk dalam masa lawatan, masa kemuliaan, masa Tuhan menyatakan kehendaknya, masa saudara sign and wonder. Ini waktunya. Saya berharap setiap kita menangkap hal ini. Begitu kami selesai, besok paginya kami penginjilan. Kami penginjilan di universitas, kami penginjilan di kota, kami bahkan penginjilan saudara di taman, di pengungsi Palestina. Tiba-tiba semua sangat terbuka, semua sangat welcome, semua sangat saudara ya menerima kami. Sekali lagi, mari, ini waktunya karena semuanya sudah terbuka. 2 Tesalonika 2 ayat 7 berkata, karena secara rahasia kedurhakaan atau di bahasa lain disebutnya antikris telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka dia akan menyatakan diri. Saudara, kita sudah menahannya. Kita akan masuk masa Daud
dan Salomo. Ini adalah masa yang luar biasa. Saudara, inilah hidup kita. Kita hidup dalam terang fajar mereka. Saudara, Yoel 2 ayat 2 dan 3. Di atas gunung-gunung. Saudara, kita akan lihat bagaimana Tuhan bawa kita ke gunung. Gunung pendidikan, gunung ekonomi, gunung anugerah, gunung berkat, apapun gunung-gunung. Saudara, dan menjadi bunga yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Saudara, menjadi pasukan terdahsyat Tuhan. Menjadi banyak dan menjadi kuat. Yang serupa ini tidak pernah ada sejak dahulu. Pada waktu kita masuk CNN, mereka berkata, saya menjadi tour guide. Saya menjadi pendoa syafaat 20-30 tahun. Yang seperti ini belum ada. Tapi dia berkata, saya tahu mereka melakukan kehendak Allah. Saudara, dan di depan mereka ada api yang memakan semua musuh mereka. Tetapi saudara, ada tembok yang melindungi mereka. Saya percaya hidup saudara akan di-cover oleh Tuhan dalam tudung yang ajaib. Dan dikatakan ini yang ajaib. Tanah mereka adalah seperti tanah Taman Eden. Oleh hari ini akan mempunyai Taman Eden. Kita akan menikmati semua yang terbaik. Itu akan tumbuh tersedia. Kita akan berbuah bright and bloom. Kita akan mendapatkan semua yang ilahi. Terakhir 2 Timotius 1:12 ayat 14. Tuhan menyediakan iman dan keberanian. Membuat kita bisa mengatasi semua rintangan. Kita tidak berbuat kesalahan sedikit pun. Ini Alkitab berkata. Saudara, pada waktu itu Joshua berkata bahwa sebagai pasukan, sebagai pengawal presiden, maka saudara dikatakan engkau diharap tidak pernah membuat salah. No mistake. Saudara ya, mission no mistake. Saudara, dan ternyata ada ayatnya. Dikatakan kita tidak berbuat kesalahan sedikit pun. Kita memiliki kedalaman pengenalan akan Tuhan. Kuasanya menjamin mereka yang sah hingga glorious finish dengan pertolongan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan sedang membawa kita glorious finish. Glorious finish. Saudara, ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, mungkin nanti dari hari Sabtu kita akan melantik semua pasukan sekali lagi. Baik yang pergi maupun yang tinggal. Karena Alkitab berkata upahnya sama. Yang pergi maupun yang berjaga-jaga. Saudara, kita akan menerima sangat banyak berkat. Saya percaya hari Sabtu kita akan makan jarahan dari Israel. Tapi hari ini buat saudara yang tinggal di GWR juga saudara akan menerima berkat besar. Saya akan membagikan juga tentang Israel, Pak Joshua juga. Dan kita akan benar-benar saudara menikmati semua yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Sebelumnya, sebelum selesai, mari kita mau nyanyikan satu lagu Besar Anugerahnya. Dan saya akan berdoa buat saudara sekalian. Oleh musik, menyanyikan Besar Anugerahnya. Dan kita akan berdoa. Tapi tadi tiba-tiba musiknya hilang, suaranya mengikat. Mungkin ada kesalahan. Sekarang juga belum bisa muncul. Oke, Tuhan terima kasih buat keajaiban yang sedang terjadi. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada berkat, ada transfer ilahi buat setiap kita. Kami menerima hikmat, kami menerima kekuatan, kami menerima pengertian, kami menerima jaminan, kami menerima pewahyuan, kami menerima upah berlipat kali ganda. Semua menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya serahkan pada Bu Cherry. Tetap seperti biasa, saya cuma mau menutup dengan kita semua menerima yang luar biasa. Shalom saudara. Ya, izinkan saya sedikit Bu Cherry segera, tidak kedengaran suaranya. Sudah mulai bicara. Mukanya keluar tapi tidak terdengar suaranya. Ibu Deborah dan sebagainya. Mari langsung.
Izinkan saya bersaksi sedikit, saudara. Saya ini waktu mendengar bahwa Tuhan menyuruh Ibu Panglima dan kami untuk melakukan penyembahan 7 jam di udara, saya teringat dengan peristiwa pernah ada itu sekelompok anak-anak Tuhan di luar negeri yang dalam perjalanan ke pesawat mereka akan menyembah gitu di pesawat gitu, dan mereka yang terjadi adalah mereka dimarahin gitu ya sama orang sepesawat, dan pesawatnya putar balik, saudara. Putar balik ke negara asal di tengah-tengah gitu ya, untuk menurunkan mereka. Nah, waktu saya dengar seperti itu, saya sejujurnya di hati dan di pikiran saya begini, waduh, ini apa bisa ya seperti ini gitu. Tapi saya sepakat aja dah, karena saya tahu saya kalau memang Tuhan yang suruh, saya sepakat. Sejujurnya sepakat saya tuh kayak lebih ke, oh ya udah, nah pokoknya saya percaya bisa, saya sepakat aja gitu, daripada saya mempertanyakan kok bisa gitu ya. Saya memilih untuk oke, saya sepakat, saya lakukan bagian saya isi cawan, saya mempersiapkan, saya tergabung di tim mempelai, dan semua segala sesuatu dipersiapkan gitu ya. Nah, ini pengalaman pertama bagi saya dan kebanyakan orang. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Pengalaman pertama bagi saya, setiap malam itu... Maaf, suara Miss Cherry tidak kedengeran. Apakah yang lain bisa? Jelas. Kedengaran jelas. Terdengar, Bu. Malam itu kami udah ganti baju, saudara. Jadi setiap malam itu jam 6, mulai jam 4 gitu ya. Mulai jam 4, kami udah ganti baju, koper sudah tersedia di depan rumah gitu ya. Tinggal angkut, tinggal berangkat begitu dapat kode dari Ibu Nike, ya sekarang berangkat. Nah itu setiap malam ya. Dan saya melihat yang dari luar kota, luar provinsi itu sampai tiap malam ke airport, saudara. Karena mereka kan sudah datang jauh-jauh hari ya. Jadi mereka tidak mendapatkan tempat untuk mereka tinggal dulu gitu ya. Ada yang lucu lagi, ada yang tiap malam check out, saudara. Check out dan check in lagi, check out, check in lagi. Saya bilang, aduh nih yang luar kota dan luar provinsi ajaib sekali ya. Saya yang rumahnya di Bekasi aja harus siap sedia gitu. Saya jadi teringat peristiwa yang orang-orang Israel waktu di Mesir. Mereka disuruh ya, mereka harus berjaga tiap malam, tinggal pergi sewaktu-waktu gitu. Mereka harus bawa barang-barang gitu kan. Musa bilang sama orang-orang Israel, ini adalah malam berjaga-jaga bagi kamu gitu. Dan itu kurang lebih ya, saya tidak membandingkan keadaan kami seperti itu, tapi saya membayangkan wah mungkin kurang lebih seperti ini yang namanya berjaga-jaga, tinggal siap dengar perintah, tinggal angkut koper, tinggal berangkat gitu. Jadi nggak ada waktu buat ganti baju lagi bahkan. Nah, lalu kami sampai di ruang check-in, ruang tunggu. Tiba-tiba itu kan segerombol tuh saudara, 309 orang satu pesawat gitu ya, nunggu di ruang check-in. Tiba-tiba datang ini pilot. Wah, ini dari jauh datang nih orang bapak-bapak satu gitu. Terus waktu itu ada Bu Iin dan Bu Ita bilang, wah ini pilotnya nih datang gitu, datangin kami saudara. Saya nggak tahu kenapa pilotnya datangin kami. Dia lihat-lihat jendela aja saudara, saya belum pernah mendapati ya, melihat ada pilot dan segerombol pramugara dan pramugari itu tunggu di ruang tunggu bersama dengan penumpang, saudara. Karena saya seumur hidup saya naik pesawat di lokal maupun internasional, pramugara dan pilot itu kalau datang mereka akan ada ruang tunggu khusus. Tapi kenapa hari itu malam itu mereka bisa duduk sebelahan sama kami di ruang tunggu. Jadi kami langsung datang itu mengerubuti pilot dan pramugaranya, kami bilang, wah Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris ya, karena itu kan orang Mesir semua ya, Bapak Ibu terima kasih ya, nanti akan nyupirin kami gitu kan, kita dari se-Indonesia nih, pesawat 300, mereka sendiri kaget, loh kok bisa satu pesawat ya, karena tidak pernah terjadi yang namanya demikian saudara. Untuk membooking satu maskapai umum gitu ya, itu enggak bisa saudara, hanya ada maskapai yang khusus di booking dan di charter untuk bisa suaranya tidak terdengar. Iya ini hanya untuk bisa. Ya saya tadi sudah bilang, saudara. Miss Cherry suaranya itu terbagi. Jadi kelihatannya, Cherry tolong perhatikan ya. Ini terbagi dua. Jadi tolong bagian admin, ini sebagian tidak bisa mendengar suara maupun musik. Dan suara Miss Cherry juga tidak terdengar. Hanya sebagian yang bisa mendengar. Ini sepertinya telenya ada masalah. Terbagi dua. Oh ya. Jadi tolong boleh ganti dulu yang bersaksi. Karena kalau yang Miss Cherry nggak bisa masuk seperti musik. Musik tadi tidak bisa masuk buat sebagian. Telenya bermasalah.
Telenya seperti ada terbagi dua. Boleh Ibu Deborah Puji atau siapa yang lain boleh menggantikan yang bisa terdengar semuanya. Boleh menggantikan untuk bersaksi. Ya, shalom. Shalom. Belum. Ya, apa dengar suara saya? Jelas, Dengar? Bu. Jelas, Bu, jelas. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam peperangan ya. Di bagian saya peperangan dan kita tahu kita sudah melakukan peperangan baik yang pergi maupun yang tinggal, semua berjaga dan juga yang pergi melakukan peperangan ke sebuah tempat yang buat saya peperangan kali ini adalah peperangan yang sangat real dan sungguh kalau dalam sebuah peperangan itu kalau tepat itu apapun yang kita lakukan tindakan profetik itu menakutkan iblis dan juga membuat kegentaran bagi banyak orang. Nah, saudara yang kasih, peperangan yang kami lakukan di Mesir, Israel dan juga Yordan, gitu ya, itu sangat real dan benar-benar ada sebuah peperangan yang menyentuh banyak hal dan dalam ketepatan, gitu ya. Nah, saya seperti yang lain juga dan pergi ke tempat-tempat yang lain dalam peperangan. Ini benar-benar peperangan yang tingkatannya benar-benar dunia, karena kalau pada waktu kita pergi kalau kita tahu Israel itu adalah sentral dari dunia dan saudara kita peperangan yang kita hadapi, kita menahan antikris, kita menahan kerusakan, kita menahan pembinasa keji, dan kita tahu pada waktu kita lakukan sebuah peperangan yang ada dalam peperangan yang kita menahan kerusakan, gitu ya, mengurus DNA dan kita binasa keji. Satu hal yang pada waktu kita lakukan ada di seperti Panglima tadi melakukan sebuah kesaksian, yaitu di Yordan ya, beberapa kali lakukan peperangan itu. Kalau Israel dan Mesir itu saudara mungkin ada yang sudah agak umum yang biasa kita biasa lakukan, tapi pada waktu di Yordan ada sebuah perjalanan dan tiba-tiba audible yang saya rasakan. Dan itu dikatakan, aku sudah lama menanti, baik itu orang-orang kudus maupun roh kudus, untuk orang-orang melakukan peperangan. Karena tempat yang seperti tadi Panglima katakan, bahwa di Yordan itu tempatnya panas dan daerah-daerah yang benar-benar kita lakukan itu ada sebuah peperangan yang tidak enak lah kalau dirasakan. Tapi pada waktu kita hadapin ada peperangan yang benar-benar kita tahu bahwa dalam peperangan ini adalah peperangan yang tingkatannya dunia dan akhir zaman, dan Tuhan ingatkan. Dan saat itu Roh Kudus berkata bahwa aku menantikan orang-orang yang bisa menembusi tempat-tempat ini, karena itu seperti kubu-kubu yang benar-benar rapat sekali, atau kubu yang benar-benar tebal sekali yang belum pernah ada dilewatin, kan kayak tempat-tempat yang rasa yang sangat banyak. Hari ini Bapak Ibu semua pasukan terdahsyatnya Tuhan, bahwa kita ini orang-orang yang terima estafet dan juga terima otoritas dan terima tongkat kerajaan yang dari pewaris-pewaris tokoh-tokoh yang sudah dahulu untuk bersama dengan yang Tuhan sudah pakai. Dan hari ini mari kita akan aktifkan lagi dalam sebuah peperangan ini. Kita tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Dan ini waktunya kita mengaktifkan semua sumpah dan mengaktifkan semua perjanjian. Karena pada waktu kita mengaktifkan itu, saya merasakan ada sesuatu yang pada waktu kita sudah terima dari Tuhan, maka Tuhan
mengaktifkannya, dan Tuhan bersama dengan kita. Dia Master of Breakthrough, dan dia juga adalah Jehovah Sebaot dan Allah Jehovah Nisi. Mari kita berbahasa roh, dan kita akan mengaktifkan, kita akan berperang. Saudara, dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara itu seperti kedua tangan saudara, angkat dua-duanya dan katakan, baik itu ke sebelah utara, timur, selatan, barat, dan ke atas ke bawah, itu tiga-tiga. Saudara katakan, ditahan semua pembinasan, ditahan semua hari-hari ini. Berkatakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan bahwa kita harus kiarata kala para di atas semua berbahasa roh dengan kuat. Mari tahan semua gelombang yang dihembuskan oleh kuasa kegelapan, oleh angin, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama tahan semua dan setiap pembinaan kecil urat saya cek dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama kami dalam nama Yesus, sampai Tuhan diluputkan dari masa
Seluruh bangsa kami akan mengalami Tuhan keajaiban. Seluruh bangsa kami akan mengalami Tuhan masa lawatan. Namanya para kami berdiri akan ada artis ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang kala para orang kala dalam nama Yesus. Kami orang-orang yang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selanjutnya, tugas selanjutnya segera ya atau kita akan ada doa berkat, ada penutup dan sebagainya. Ya, suara saya terdengar. Persahabatan bangsa-bangsa di Timur Tengah khususnya. Pertama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Panglima dan semua dengan kemenangan yang gilang-gemilang, really sangat lega gitu. Karena walaupun tapi saya seperti secara roh pergi dan tegang sekali Bapak Ibu ya, dan juga Indonesia tegangannya double. Nah, saudara bisa lihat PowerPoint-nya. Semua teman untuk menjaga dan selalu berjaga-jaga. Jadi saya mau sedikit menyampaikan sedikit saja. Mungkin yang sebelah kiri itu kita harus tahu bahwa ini negara yang di Timur Tengah semuanya sebenarnya keturunan Abraham secara daging ya, kecuali Israel secara rohani dan secara fisik. Dan inilah yang kemarin kita menahan semua peperangan di sana dan sampai hari ini masih tertahan akan terus tertahan. Tapi yang orang lupa sebenarnya yang sebelah kanan ini adalah perang Ukraina dan Rusia memasuki babak baru. Jadi yang warna peach itu, warna jingga itu ada daerah yang dikuasai oleh Rusia. Tetapi Ukraina yang biru kecil ini yang ada tanda panahnya menyerang Rusia dan Rusia sudah berkata ini tangannya NATO. Jadi mungkin doa kita harus diperluas lagi seluruh dunia, tapi bukan hanya Timur Tengah, tapi juga jangan sampai terlewatkan apa yang sudah terjadi di Ukraina. Ya, kita tahu kalau Israel ini kan ada Lebanon, Syria, Yemen bahkan ikut campur, Iran, Irak, Turki, dan kita akan berdoa buat semua itu. Nah, bagaimana kita akan berdoa? Boleh next slide. Ya, kan kita berdoa buat damai ya. Ayatnya bilang begini, engkau harus berdoa untuk para raja dan semua orang yang berkuasa, yaitu pemimpin dan wakil rakyat kalau dikatakan. Berdoalah bagi para pemimpin sehingga kita mendapat ketenangan dan hidup yang damai dan hidup yang penuh ibadat dan hormat kepada Allah. Maaf, itu bukan the passion di atas sebenarnya versi yang mudah dibaca. Hal itu baik dan menyenangkan Allah juru selamat kita. Allah mau semua orang selamat dan Dia mau agar semua orang mengenal kebenaran. Jadi ini adalah kehendak Tuhan bahwa keselamatan lawatan terbesar harus terjadi. Ini sangat menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berkata untuk hidup tenang, untuk mendapatkan damai, untuk
hormat kepada Allah, beribadah, dan lawatan terbesar kita ini khususnya harus berdoa buat para pemimpin, wakil rakyat, orang-orang berkuasa, orang-orang yang bergerak di belakang layar. Nah, kemarin waktu kami berdoa di Maligai, saya tuh jangan dengar sesuatu yang sangat kuat. Tapi kemarin itu saya bisa betul ada sebuah gelombang ombak yang besar, tapi ini bukan tsunami. Ada sebuah gelombang besar yang saya rasa ini adalah tsunami lawatan yang sangat besar yang akan melanda. Teman hati saya ini, kita ini harus benar-benar menyambut dan menyiapkan diri dengan sangat kuat. Tidak lama kemudian Bu Puji itu menyampaikan ada gelombang. Sebenarnya benar sama sekali sama ya. Dan kemudian penglihatan bagai negara itu mulai belum tuh mulai tumbuh gitu. Nah, kemarin ada yang mengirim bahwa di Manila, bahkan di beberapa tempat di Indonesia itu, bahkan di berbagai negara, waktu saya ke Stockholm pun, mereka benar-benar memajang di jalanan besar itu bunga-bunga matahari dan sebagainya. Itu benar-benar seperti bright and bloom yang kami masuk ke gerbangnya Dr. di GWR. Ini besar sekali sepanjang jalanan dibuat. Dan saya merasa kita ini harus benar-benar menggemakan apa yang Tuhan sudah berikan. Pasukan sudah berperang dengan sangat kuat di Timur Tengah. Nah, Bapak Ibu, next slide tolong ya. Ini akan kita lakukan ya. Nah, khususnya buat pasukan yang sebelum kita sudah berdoa, saudara dapat banyak senjata ya. Ada sudah seperti ini, kalau mempelai dapat seperti ini ya. Kemudian saya yakin saudara banyaklah dapat. Nah, kalaupun tidak dapat, saudara bisa mendeklarasikan ke 7 sumpah ya. Yang pertama yang akan kita lakukan bagaimana berdoanya ini akan jadi orkestra berdoa ya. Kalau memungkinkan saudara buka mic saudara. Pertama doakan berkat dan shalom untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara berkati, aku katakan shalom atas Israel, atas Iran, atas Palestina. Pokoknya kita menciptakan karena kita berkata mati dan hidup disertai lidah. Kemudian kita makan 7 sumpah karena ini harus bergema ke seluruh dunia ya. Ada sumpah bintang, mungkin bisa sesuai panggilan, bisa sudah ucapkan 7-7-nya untuk negara yang tertulis maupun untuk Indonesia dan dunia apa yang ada di hati saudara. Yang ketiga kita akan gemakan 7 guru ya. Di sini saya tulis guru pertobatan, gemakan karena saya benar-benar mendengar guru itu sangat kuat, terutama guru laut ya. Unity, keselamatan, kehidupan, shalom. Karena saudara tahu di Eropa, terutama di UK ini kan beberapa waktu yang lalu ini kerusuhan di mana-mana, saudara. Dan ekonomi sedang sangat menurun dan kekristenan sedang sangat menurun. Tapi kita berkata ini waktunya ada guru lawatan, guru pertobatan melanda semuanya. Jadi kita akan ini tetap dipasang PowerPoint yang ini yang mari berdoa. Bapak Ibu boleh memilih, silakan baca dan silakan diucapkan dengan sangat kuat. Dan kita akan membuat konser lewat tele ini. Mari buka mic-mu kalau memungkinkan, kecuali di tempat kerja mungkin ya. Boleh pelan-pelan dan mari mulai gemakan. Ini menjadi karena marah dan kemudian guru lawatan, memerintahkan Tuhan proteksi Allah Tuhan semua Timur Tengah, Israel, Palestina, Iran, Irak, Syria, Yaman, siapa yang jahat, siapa yang mulai perang, siapa yang melakukan kejahatan, Tuhan sebagai wasit mengeluarkan kartu merah, semua pembuat kejahatan, semua mengendalikan diri, kami katakan dalam nama Yesus, kami akan berperasaan jangan balas dendam, pembimbingan hati semua di hati dilempar ke blacklist, kami letakkan Tuhan, pertobatan Tuhan, lawatan Tuhan, juru kebenaran, juru kehidupan, shalom Tuhan, di Eropa, Israel, Timur Tengah, semua Tuhan, saudara Arab, semua baik dari Allah, ajar Mesra,
Shalom Tuhan turun atas semuanya Tuhan. Kami mintakan Tuhan pura-pura sumpah lawatan Kau sampai genap 8 miliar jiwa diselamatkan. Sumpah bintang-Mu Tuhan, bintang-bintang Tuhan tidak ada yang jatuh, selalu ada dalam orbit. Sumpah Tuhan matahari, kebenaran menembus setiap manusia. Kebenaran-Mu membebaskan kami dari perbudakan iblis. Kebenaran-Mu Tuhan membuat kami mengenal Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan semua manusia. Sumpah keset kasih setiamu menjaga kami sampai dalam kesesahan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Sumpah matahari, Tuhan matahari Tuhan perisai tidak ada kegelapan, tetapi terang Tuhan telah terbit atas kami. Limit keuangan tidak boleh ada resesi. Sumpah Mikael tidak boleh ada kesusahan apapun, baik perang 4 kuda dan penunggannya, pembinasa kecil, antikris, semua dari semua pembuat kejahatan, buat ekonomi forum, buat negara forum, semua penguasaan ekonomi, BlackRock Fund, buat semua korporasi yang berkorban atau take-out dari muka bumi, voting beliau Mustafa bersih semua kegelapan lempar ke black-hole. Nafas Tuhan memburu orang-orang fasik dalam namanya Yesus. Kami mintakan kebenaran dinyatakan kerajaan Tuhan mereka. Sumpah kematian orang-orang yang kekurangannya akhir zaman, akhir zaman, Esther, Daud, Salomo, dalam nama Yesus oleh anugerah-Mu, pertobatan terjadi, keselamatan atas seluruh muka bumi. Yerusalem, semuanya bertobat, semua semua bertobat, kami mentor di bertobat di dalam nama Yesus. Negara Arab bertobat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami minta Donald Trump menang Tuhan, kami minta Donald Trump menang. Tidak ada kejahatan, tidak ada kecurangan. Berapa-lapa Donald Trump memegang tangannya buat Polda Media, Prabowo menjadi kores sektor terkait Indonesia. Semua yang salah di kami berkat kejadian politik, semua yang salah, deal yang salah yang dilakukan presiden sebelumnya dibuat benar di dalam nama Yesus. Kami tolak semua campur tangan antikris di pemerintahan Indonesia. Kami minta pilkada, orang-orang yang takut Tuhan hidup di jalan-Mu, orang yang memang dipilih Tuhan, semua mafia. Indonesia Timur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sekali ini Bapa mengalami lawanan yang kami percaya Tuhan semua terjadi di dalam-Mu. Semuanya, Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kami bersama-sama bisa berdoa buat segala sesuatu. Kami percaya ada yang ajaib, ada yang dahsyat, ada yang luar biasa. Dan anak-anak Tuhan akan makin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu yang dahsyat,
sedang kau berikan gelombang besar, lawatan besar, peperangan besar, tetapi kemenangan juga akan besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Sampai ketemu minggu depan dalam telegroup lagi doa bersama, dan saya percaya akan ada yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Amen. Thank you Bu I. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya Tuhan Yesus selalu pilih. Perfect shalom buat semuanya. Bless you. Ya Bu, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu yang di Tangerang bisa ketemu di GWR, yang di Bekasi bisa ketemu di Manaim hari Sabtu. Ada yang dahsyat dan luar biasa. Juga bisa ketemu di Bandung. Saudara, besok hari Jumat, Tuhan selalu punya rencana yang ajaib buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu.